Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun. Orang awam, sudah lama berjuang menggapai karakter Kristus. Tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang telah saya terima dari Tuhan. Matius 25:26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika ibu bapak, saudara-saudari ingin mendapat kiriman video lain dari YouTube, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan jempol yang ke bawah loh. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-38, Rabu 8 Juni 2022 dengan topik meniadakan hukum versus menggenapi hukum. Para murtadin khususnya dan orang Kristen pada umumnya perlu mengerti topik ini. Apa itu meniadakan hukum dan apa itu menggenapi hukum. Jangan sampai mereka terbawa oleh arus pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita telaah firman Tuhan perihal hukum yang disabdakan oleh Tuhan Yesus di Matius 5:17. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian yang sebenarnya. Saya baca, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi hukum Taurat. Kita bahas, meniadakan hukum adalah tindakan seorang hakim yang berkuasa menghapuskan hukum bagi si terhukum. Sehingga tidak ada hukum yang dilanggar. Karena hukumnya tidak ada, ditiadakan, dihapuskan, maka pelanggar hukum tidak melanggar hukum. Karena hukumnya tidak ada. Walaupun melanggar, tapi tidak ada yang dilanggar. Selanjutnya, pelanggar ini tidak dihukum. Karena tidak ada hukum. Tidak ada produk hukumnya, tidak ada. Atau disebut diampuni. Yang meniadakan ya hakim yang berkuasa tadi. Pengertian ini kita bisa dapat dari Yohanes 8 ayat 11, peristiwa perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat zina. Tuhan Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau." Nampak di sini Tuhan Yesus sedang meniadakan hukum bagi perempuan ini. Sebab jelas-jelas perempuan ini berbuat dosa zina. Dia harus dihukum dilempari batu. Namun hukum ditiadakan bagi dia. Dia diampuni. Tindakan meniadakan hukum Taurat bagi manusia adalah mengakibatkan manusia tidak dihukum. Seandainya Tuhan Yesus melakukan peniadaan hukum Taurat bagi seluruh manusia, tidak usah turun ke bumi. Dari surga saja. Jab. Kutiadakan hukum bagi seluruh manusia, maka umat manusia tidak dihukum. Tapi kan buktinya kan tidak. Tuhan Yesus turun ke bumi, diutus
dikandung, dilahirkan oleh Siti Maryam, Santa Maria. Besar, umur 33 disalibkan. Nah ini berarti beliau tidak mengampuni. Allah tidak mengampuni dosa manusia. Banyak orang marah sama saya. Lah di kitab Mazmur ditulis ini, engkau telah mengampuni dosaku yang banyak. Iya, Allah mengampuni kalau orang datang menyembelih domba itu apa? Domba, kambing. Itu kan kurbannya, ada kurbannya. Tindakan meniadakan hukum Taurat bagi manusia seandainya dilakukan adalah mengakibatkan manusia tidak dihukum. Ya, namanya diampuni berarti tidak dihukum. Sekarang kita bahas istilah berikutnya, yaitu menggenapi hukum Taurat. Kalimat menggenapi hukum Taurat di dalam ayat ini, ayat Matius 5:17 tadi, adalah bukan berarti menggenapi nubuatan tentang Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Bukan. Nubuatan di Perjanjian Lama digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Bukan itu. Domba itu nubuatannya. Lihat domba jantan disembelih atau domba Paskah disembelih itu nubuatannya. Penggenapannya Tuhan Yesus sebagai domba Paskah. Bukan. Mari kita pelajari sama-sama. Barangkali saya salah, tolong di call atau kirim WA ke nomor japri saya. Ulangi, kalimat menggenapi hukum Taurat di dalam ayat ini adalah bukan berarti menggenapi nubuatan tentang Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Bukan. Nanti kita lihat buktinya. Tetapi menggenapi hukum Taurat bagi manusia. Tadi meniadakan hukum Taurat bagi manusia. Bagi seseorang yang berdosa. Menggenapi hukum Taurat bagi manusia. Ini juga sama. Satu level. Satu meniadakan hukum Taurat bagi manusia. Yang satu menggenapi hukum Taurat bagi manusia. Satu lewat, bukan menggenapi nubuatan. Ini yang membuktikan. Menggenapi hukum Taurat bagi manusia, yaitu satu, melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu, jadi menggenapi hukum Taurat itu berarti melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Matius 5:19. Karena itu siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah. Tetapi siapa yang melakukan serta mengajarkan semua perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menempati tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Itu soal melakukan, bukan soal nubuatan. Salah. Ya namanya orang walaupun STH, walaupun dokter atau siapa bisa salah. Apalagi saya orang awam. Tolong dikoreksi. Tapi saya yakin 100% benar. Dan saya belum pernah mendengar ini. Semua hamba Tuhan, semua para pendeta semua bilang Yesus Kristus mengampuni dosa. Tidak. Yesus Kristus tidak mengampuni. Jangan menyangka begitu. Melakukan perintah-perintah hukum Taurat, nomor satu, itu menggenapi Matius 5:19 tadi. Atau jika gagal, maka manusia harus menjalani eksekusi hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Roma 8 ayat 3. Nah, Tuhan Yesus dikirim untuk menggenapi ini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Hukuman itu telah diambil alih oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya, ayat 4, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang ada lagi,
yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Jadi menggenapi hukum Taurat itu dua. Satu, melakukan perintah. Kedua, yang menjalani eksekusi hukumannya. Upah dosa dalam maut, Roma 6 ayat 23. Dieksekusi. Tapi Matius 5:17 tadi mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya. Aku datang bukan mengampuni dosa atau orang berdosa. Melainkan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat bagi manusia. Gimana? Kayu salib itu. Siapa yang bilang? Roma 8 ayat 3. Matius 5:17 ini menggenapi artinya menggantikan. Atau di Yohanes 3:17. Nah, jika gagal, maka manusia harus menjalani eksekusi hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Roma 8 ayat 3. Kalimat menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17 ini adalah berarti menggenapi eksekusi hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat bagi manusia. Eksekusi hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Misalnya, berzina. Hukumannya lempar batu. Gimana, guru? Musa bilang lempar batu. Perempuan-perempuan yang demikian. Tapi Tuhan Yesus kan tidak mau. Walaupun Tuhan Yesus yang berhak melempar batu. Tidak mau. Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, berarti cuma satu boleh. Dia hendaknya melempar batu pada pertama kali. Jadi cuma satu orang, ya beliau sendiri sebetulnya. Tapi beliau tidak melakukan ini. Pun ini bukan mengampuni. Karena beliau bilang, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni dosa. Meniadakan hukum Taurat itu artinya mengampuni. Seperti perempuan ini. Aku datang untuk menggenapinya. Artinya, perempuan ini yang berzina, Tuhan Yesus yang menanggung, menggantikan hukumannya. Kapan? Ya di kayu salib. Itu perempuan-perempuan itu kan lihat Tuhan Yesus memikul salibnya di Via Dolorosa itu. Menangis semua. Saya yakin ada salah satunya perempuan ini. Kenapa guru dipikul salib? Gak ngerti. Gak ngerti kalau beliau menggantikan itu zinamu tadi. Yang kemarin-kemarin ini baru-baru. Gak ngerti. Dan sekarang orang Kristen banyak yang gak ngerti. Oh, dia menebus dosaku kok. Menebus dosa itu kayak apa? Gak ngerti. Menggantikan, lebih jelas. Menggantikan hukuman. Mau nggak digantikan? Mau. Jadi orang nggak berdosa. Ya itu baru mendapat pengampunannya jelas. Karena nggak dihukum. Kalimat menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17 ini adalah berarti menggenapi eksekusi hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Bagi orang. Bagi manusia. Bagi saya. Bagi para penonton. Bagi seluruh manusia. Kalau mati. Bukan. Kalau mau. Manusia yang telah gagal melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Baik perintah positif maupun perintah negatif. Perintah positif, hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Itu positif. Perintah negatif kayak apa? Jangan membunuh, jangan berzina. Itu perintah negatif. Saya artikan begitu. Artinya, membuat hukum Taurat tidak berkuasa atas manusia. Itu arti menggenapi. Mengakibatkan manusia tidak dihukum juga. Tuhan Yesus menggantikan. Membuat hukum Taurat tidak berkuasa atas manusia. Mengakibatkan manusia tidak dihukum. Sama. Meniadakan hukum Taurat, manusia tidak dihukum. Menggenapi hukum Taurat, manusia tidak dihukum. Konteks meniadakan hukum Taurat bagi manusia, meniadakan tadi, dan menggenapi hukum Taurat bagi manusia, dua-dua bagi manusia. Satu level ini, meniadakan dan menggenapi, semuanya bagi manusia. Soal hukum, barangkali kalau yang belajar hukum orang SH, barangkali cara mengutarakan lebih tepat.
Tapi ya sudah, saya dipanggil tahun umur 70. Sekarang 74. Ya, dengan bahasa sederhana ya, nanti kalau para SH yang nonton ini, ya olahlah. Para STH yang nonton ini, olahlah sebagai kenang-kenangan dari saya. Olah dengan kata-kata, dengan bahasa yang ya, elegan. Sama satu level, yaitu membebaskan manusia dari hukuman. Meniadakan hukum Taurat. Manusia dibebaskan dari hukuman. Menggenapi hukum Taurat. Juga manusia dibebaskan dari hukuman. Sama dua-dua. Yang Allah tempuh adalah menggenapi hukum Taurat. Bukan meniadakan hukum Taurat. Yang Allah tempuh adalah menggantikan hukuman orang. Bukan mengampuni dosa orang. Bukan. Ini yang membedakan agama Kristen dengan agama yang lain. Agama yang lain bilang semua. Bilang. Kalau minta ampun, diampuni. Asal bertobat. Sampai mati tidak melakukan lagi. Tidak mungkin. Sebab hidup dalam daging. Kan ada dagingnya. Di Kristen digantikan. Ini yang membedakan Kristen dengan non-Kristen. Mari kita bahas mengenapi hukum Taurat bagi manusia. Ini berbahas lagi lebih dalam. Mengenapi hukum adalah tindakan seorang hakim membuat hukum yang berlaku loh, tidak berkuasa menuntut si berhukum. Ya kalau di dunia manusia ya ada mungkin karena amplop, karena apa, terus hukum ditiadakan bagi orang ini. Oh, dibebaskan dari segala dakwaan. Nah itu kan meniadakan hukum. Padahal jelas berdosa, bersalah, melanggar hukum. Ya karena apa? Tidak tahu. Karena keluarga, karena amplop. Tidak tahu. Dengan jalan menggenapi tuntutan hukum. Membuat hukum yang berlaku tidak berkuasa menuntut si terhukum. Ya hakimnya sendiri yang membuat. Dengan jalan menggenapi tuntutan hukum. Nah, Tuhan Yesus tidak karena amplop. Tapi karena cintanya, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya bagaimana, dikaruniakan bagaimana? Nah bentuknya kan orang Yahudi lebih besar dari Pak Bagio ini. Lebih besar, lebih tinggi. Orang Yahudi, hidungnya mancung, saya kan pesek. Dikaruniakan bagaimana? Bawahnya, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah ini sudah karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakannya. Ini dikaruniakan anaknya. Ya bagaimana? Anaknya itu hakim, berkapasitas hakim, diutus turun untuk bukan untuk menghakimi. Ini karunia. Salah, oh nggak apa-apa. Oh ada Pak Hakim, nggak usah takut. Tapi menyelamatkan dunia. Bagaimana caranya? Oleh dia yang turun tik-tuk, turun dari kursi hakim menuju ke tempat si terhukum dihukum. Dia yang dihukum di situ. Itu karunia. Itulah mengaruniakan anak yang tunggal, ya itu sudah artinya. Jadi menggantikan. Dengan jalan mengenapi tuntutan hukum, yaitu dengan menggantikan hukuman yang seharusnya dijalani oleh si terhukum, sehingga si terhukum tidak dihukum. Si terhukum dibebaskan dari hukuman. Produk hukumnya itu tidak dihapuskan. Masih ada. Tetapi sudah tidak bisa dipakai, digunakan oleh sang hakim untuk menuntut si terhukum. Pengertian ini bisa kita peroleh di Roma 8 ayat 3-4. Tadi saya sudah bacakan. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa. Karena beliau adalah anak Allah yang tidak berdaging, yang tinggal di sorga, turun ke bumi, diutus dalam daging. Roma 8 ayat 3. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yesus dihukum,
Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Artinya hukum Taurat tidak berkuasa menuntut kita untuk dihukum. Nah, kita ini semua tahanan semua ini. Di dunia ini tahanan. Statusnya mesti diubah menjadi orang yang dibebaskan dari hukuman. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menyerahkan rohnya di atas kayu salib, berkata, "Sudahlah genap." Di Yohanes 19:30. Ya, terjemahan sekarang bilang sudah selesai. Di bahasa Inggris juga dikatakan it is finished. Sayangnya saya tidak belajar bahasa Ibrani ya. Tidak sempat, sudah sore saya. Dikutip, ayat ini dikutip dari kitab Perjanjian Baru, diterjemahkan dari bahasa Gerika kepada bahasa Indonesia, dikeluarkan oleh Perserikatan Kerjasama Penerbit dan Penyebar Alkitab, Gedung Alkitab, Jalan Teuku Umar, nomor 34, Jakarta, tahun 1952. Jadi sudah 70 tahun yang lampau diterbitkan. Apanya yang sudah genap? Orang mati kok teriak sudah genap. Mesti Tidak. Tuhan Yesus tidak mati karena dibunuh. Itu orang dibunuh berteriak gitu. Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawa. Apanya sudah genap? Yaitu tadi, tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam kita pada saat beliau berseru, "Sudah genap!" Saya heran juga LAI terus kenapa mengubah terjemahannya menjadi sudah selesai. Padahal sudah genap. Aslinya di Gerika ini ditulis bahasa Gerika. Coba yang sarjana teologi lihatlah, periksalah. Sudah genap atau sudah selesai yang benar. Tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam kita oleh Tuhan Yesus dengan menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Itu artinya semua hukuman itu sudah ditimpakan kepada beliau. Beliau menjadi terkutuk. Karena kita yang diberkati, boleh panggil Papa, Allah Papa. Kita yang berstatus si terhukum sekarang tidak dihukum. Mesti terhukum di dalam tahan, ayo, sana. Dihukum, gimana? Ya di dunia ini terpisah dari Allah. Tidak bisa, tidak sampai. Itu sudah hukuman neraka itu. Sampai kalau dia mati masuk neraka. Nah sekarang hukum Taurat tidak berkuasa menuntut aku. Papa, aduh enak. Ulangi. Iya, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Artinya, supaya hukum Taurat tidak bisa dipakai menuntut kita oleh siapa saja, baik oleh Allah sendiri, dua, oleh setan, iblis, si pendakwa. Dan orang yang dipakai, iblis, mendakwa, ini iya kan dulu. Kita menjadi selamat bukan karena hukum Taurat ditiadakan, bukan karena diampuni oleh Allah. Kita selamat bukan karena diampuni, melainkan karena hukum Taurat digenapi tuntutannya. Hukum Taurat menuntut dilakukan semua perintah atau dilakukan hukumannya, dieksekusi. Hukuman kita digantikan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bagi orang, di ayat 19 kan dibilang siapa, barang siapa. Ayat 18 itu penyebabnya mengapa Tuhan Yesus tidak mengampuni, tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Kenapa? Ini 18. Nanti itu panjang sekali. Bagi yang belum mau digantikan, mari membuka hati dan menyatakan, saya mau digantikan hukumanku oleh Tuhan Yesus. Ya. Cek, berubah statusnya. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.